Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kamelia dari S1 PJJ Manajemen Unsia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kesehatan Bank Mandiri yang berisi mengenai evaluasi kinerja keuangan, manajemen resiko kredit, dan juga ekosistem digital PT Bank Mandiri Persero Tbk. Jadi profil PT Bank Mandiri Tbk itu jenis bank yang bank umum milik negara atau BUMN atau bank publik terbuka dengan kode IDX-nya itu BMRI. Gambaran kegiatan usahanya itu salah satu bank terbesar di Indonesia yang berfokus pada intermediasi keuangan nasional. Pilar utama bisnisnya itu penghimpun DPK atau dana pihak ketiga tabungan, giro, dan juga deposito, penyaluran kredit, baik itu korporasi, komersial, UMKM, dan juga retail, layanan treasury, serta ekosistem perbankan digital. Sumber data dan referensinya, publikasi resminya itu dari Bursa Efek Indonesia, IDX, laporan keuangan konsolidasian PT Bank Mandiri Persero Tbk tahun 2025 dan 2024. Standar regulasinya mengacu pada POJK nomor 40 POJK 03 2019 tentang penilaian kualitas aset Bank Umum dan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 71 serta 109. Dapat diakses via www.idx.co.id, perusahaan tercatat atau PT Bank Mandiri. Kebijakan dan analisis kredit. Bank Mandiri ini menerapkan prinsip kehati-hatian atau prudential banking dan juga keuangan berkelanjutan atau green banking yang ketat dalam setiap kegiatan penyaluran kredit. Integrasi aspek LST seperti lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG sesuai POJK nomor 40 POJK 03 2019 dan rencana aksi keuangan berkelanjutan atau RAKB. Bank Mandiri ini mengintegrasikan kriteria LST dan ke dalam industri acceptance kriteria. Jadi calon debitur ini tidak hanya dianalisis dari sisi keuangan tetapi juga dievaluasi kepeduliannya terhadap dampak lingkungan dan tata kelola bisnis. Kemudian 4I's Principle, persetujuan kredit transaksional wajib melalui rapat komite kredit secara independen antara business unit dan risk management unit. Analisis 5C dan scoring, jadi evaluasi komprehensif terhadap karakter, capacity, capital, collateral, dan condition of economy debitur. Jadi karakter and capacity ini menganalisis integrasi rekam jejak SLIC OJK serta kapasitas kemampuan bayar debitur. Kemudian capital and collateral memastikan rasio modal mandiri serta kecukupan nilai jaminan. Kemudian condition of economy juga menilai prospek industri dan pengaruh resiko makroekonomi. Nah, batas maksimum pemberian kredit atau BMPK itu konsisten memonitor BMPK dan penerapan manajemen limit untuk mencegah konsentrasi resiko pada grup usaha tertentu. Kemudian pengelolaan resiko kredit. Jadi pengelolaan resiko kredit ini diterapkan secara end-to-end pada tingkat transaksional maupun portofolio. Penerapan standar akuntansi PSAK 71 serta PSAK 109. Resiko kredit ini diantisipasi melalui pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai CKPN yang dipantau secara berkala melalui indikator biaya kredit, cost of credit. Kemudian efisiensi pembentukan CKPN, data simulasi atau realisasinya itu bank membukukan pembentukan CKPN sebesar 10,36 triliun. Mengalami penurunan sebesar 12,3% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 11,81 triliun. Penurunan cadangan kredit ini merupakan bukti nyata dari perbaikan kualitas aset produktif dan keberhasilan manajemen risiko kredit yang disiplin. Kemudian penanganan kredit bermasalah atau problem loan. Jika terjadi tanda-tanda penurunan kualitas kredit, langkah penanganan berjenjang yang dilakukan itu meliputi yang pertama, restrukturisasi kredit. Jadi penyesuaian syarat kredit, penurunan suku bunga, perpanjangan tenor atau penurunan pokok bagi debitur yang masih memiliki prospek bisnis. Dan penyelesaian serta recovery-nya itu penagihan intensif oleh tim spesialis aset manajemen, lelang agunan secara akuntabel hingga tindakan write-off, hapus buku dengan tetap menjaga hak tagih. Nah, kemudian di sini terdapat tabel data kualitas kredit dan implikasinya terhadap kesehatan bank. Jadi ada tabel yang berisi 4 kolom, yaitu indikator keuangan dan aset di kolom pertama, kemudian di kolom kedua realisasi data 2025, pertumbuhan atau benchmarknya dan juga status keterangannya. Kita langsung lihat analisis dampak terhadap kesehatan dan kinerja banknya. Jadi di poin pertama, kualitas aset sangat prima, NPL-nya itu 0,96%. Rasio NPL ini di bawah 1%.
menunjukkan bahwa ekspansi kredit ini sebesar 1.895 triliun dilakukan dengan prinsip kehati-hatian yang sangat tinggi. Hampir seluruh portofolio kredit ini tergolong lancar. Kemudian di poin kedua, pertumbuhan berkelanjutan atau sustainable growth. Jadi penyaluran kredit yang tumbuh 13,4% diimbangi oleh pertumbuhan DPK sebesar 23,9% atau 2.160 triliun, memastikan likuiditas bank sangat aman untuk menopang pertumbuhan bisnis ke depan. Dan peningkatan profitabilitasnya, rasio NPL yang sangat rendah menekan beban cadangan CKPM turun hingga 12,3%, sehingga secara langsung mendorong total pendapatan bank mencapai 155 triliun dan menghasilkan tingkat pengembalian modal atau ROE yang sangat tinggi di angka 23,2%. Nah, ini ada penyajian laporan posisi keuangan konsolidasian 2024 dengan 2025 gitu, ada perbandingannya. Jadi pertumbuhan aset berbasis penyaluran kredit yang produktif. Maknanya, total aset bank itu tumbuh sangat pesat sebesar 16,59% mencapai 2.829,95 triliun. Komponen pendorong utamanya adalah loans dan share receivables, kredit dan pembiayaan yang membendung angka 1.850 triliun, tumbuh 13,97%. Dan ekspansi penghimpunan dana pihak ketiga DPK serta likuiditasnya juga melimpah. Jadi maknanya simpanan nasabah konvensional itu melesat 23,9% dan jika digabung dengan share kah temporer menjadi 2.176 triliun. Implikasi kesehatannya, kepercayaan publik atau public trust dan korporasi terhadap bank ini sangat tinggi gitu. Pertumbuhan DPK yang jauh melampaui pertumbuhan kredit memastikan bank memiliki likuiditas yang sangat aman untuk menopang ekspansi bisnis di masa depan tanpa mengalami kerapuhan likuiditas. Kemudian penguatan struktur permodalan atau ekuitas. Jadi ekuitas bank itu naik 327,40 triliun, utamanya disumbang oleh akumulasi retained earnings, saldo laba ditahan yang mencapai 223,51 triliun. Jadi permodalan internal yang semakin membesar itu menjadi penyangga atau buffer yang kokoh gitu dalam menyerap potensi risiko kerugian ekonomi serta menjamin ketahanan bank dalam mempertahankan rasio CAR yang ideal di atas bahan minimum regulasi. Nah, identifikasi kekuatan serta kelemahan kondisi keuangan bank. Berdasarkan slide sebelumnya, kekuatan atau strength-nya itu dominasi pasar dan kepercayaan tinggi gitu. Jadi DPK konsolidasinya menembus angka di atas 2.100 triliun, membuktikan kapasitas likuiditas bank yang paling dominan di industri. Kemudian stabilitas modal organik. Jadi pertumbuhan laba ditahan atau return earnings-nya itu hingga 223,51 triliun, menjadi sumber daya modal internal yang sangat mandiri tanpa perlu bergantung pada penerbitan saham baru. Kemudian kualitas cadangan resiko yang kuat, jadi alokasi allowance for impairment losses pada aset kredit itu mencapai 48,03 triliun, menunjukkan kesiapsiagaan manajemen resiko kredit yang sangat matang. Nah, kelemahannya atau weaknessnya, beban bunga akibat pertumbuhan liabilitas. Jadi liabilitas ini tumbuh 18,95%, lebih tinggi dari kredit. Dan bank ini harus mampu mengelola porsi giro dan tabungan agar peningkatan dana simpannya tidak memicu lonjakan cost of fund atau biaya dana di tengah ketidakpastian suku bunga. Nah, pertumbuhan ekuitas yang moderat juga relatif lebih rendah daripada pertumbuhan aset karena besarnya porsi dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. Sehingga bank perlu terus memelihara keseimbangan antara dividen payout ratio dan penguatan modalnya sendiri. Kemudian ini analisis rasio yang saya pilih itu NPL gross, NPL dengan rumus substandar plus doubtful plus loss dibagi total loans dikali 100%, dan ini juga saya dapat data resminya dari IDX, dari website IDX Bank Mandiri. Kemudian didapat NPL gross-nya itu 0,96%. Dengan rasio NPL gross sebesar 0,96%, kualitas portofolio kredit Bank Mandiri berada pada tingkat yang sangat sehat, itu peringkat komposit 1. Angka ini membuktikan bahwa 99,4% dari total kredit sebesar 1.498,24 triliun tergolong lancar, current dan special mention, dan minim resiko gagal bayar. Kondisi ini tidak membutuhkan tindakan perbaikan khusus, tapi memerlukan pemeliharaan atau maintenance. Manajemen hanya perlu mempertahankan disiplin tata kelola kredit, 4I's Principle, dan penilaian kriteria LST or ISG agar tingkat kredit macet terjaga di bawah 1%. Dan Bank Mandiri ini berada dalam kondisi yang sangat sehat, solid, serta resilient. Jadi kombinasi dari kualitas kredit yang sangat teruji, yaitu NPL kurang dari 1%, profitabilitas yang tinggi, dan kecukupan modal yang kuat, mencerminkan keberhasilan ekspansi kredit yang dibarengi dengan prinsip kehati-hatian atau prudent banking.
Nah, layanan utama dari Bank Mandiri itu ada Live-in by Mandiri, Live-in Merchant, Mandiri QRIS, Mandiri PayLater, serta Customer Service Machine atau CSM. Alasan dan manfaat bagi nasabah itu kemudian akses 24/7. Jadi nasabah dapat melakukan transfer instan, BI Fast, top up wallet, transaksi luar negeri, cross border, hingga pembukaan rekening digital lebih dari di 120 negara. Kemudian integrasi gaya hidup seperti Live-in Suka memungkinkan pembelian tiket konser, mode transportasi, belanja, hingga investasi langsung dalam satu aplikasi saja. Kemudian pemberdayaan UMKM atau Live-in Merchant-nya, aplikasi POS gratis tanpa biaya berlangganan yang membantu UMKM mencatat penjualan, menerima pembayaran QRIS atau kartu, serta pencairan dana secara real time. Dan self-service Mandiri memungkinkan nasabah itu mengecek dan ganti kartu debit sendiri dan buka rekening tanpa perlu mengantri di teller cabang. Layanan utamanya itu Kopra Cash Management, National Pooling, Smart Account VA, serta Supply Chain Financing. Alasan serta manfaat nasabahnya itu memberikan visibilitas dan pengelolaan likuiditas perusahaan secara terpusat, centralized cash management, mempercepat proses pembayaran tagihan bill collection, dan otomatisasi rantai pasok atau supply chain antar prinsipal, distributor, dan pemasok secara real time. Kontribusi layanan digital terhadap keuangan dan efisiensi bank itu pertumbuhan pendapatan non-bunga, fee-based income, frekuensi transaksi yang sangat tinggi melalui Live-in, QRIS, transfer, e-wallet, PayLater, dan Kopra, cash management and trade, menghasilkan pendapatan atau biaya administrasi yang menyumbang bagian besar dari total pendapatan non-bunga sebesar 48,5 triliun. Efisiensi biaya operasional atau lower operational cost, migrasi transaksi dari kantor di cabang ke platform digital seperti Live-in, CSM Machine, dan ATM Deposit Withdrawal, menekankan biaya pencetakan kertas, biaya SDM teller, dan operasional gedung, sehingga rasio BOPO-nya itu tetap efisien. Akumulasi dana murah, platform Kopra Cash Management dan aplikasi Live-in mewajibkan nasabah menyimpan dana operasi di rekening giro dan tabungan Bank Mandiri. Hal ini mendorong total DPK mencapai 2.106 triliun dengan porsi CASA mencapai 1.431 triliun, sehingga menekan cost of fund dan atau biaya dana bank secara drastis. Analisis resiko digital bankingnya itu resiko keamanan cyber dan kejahatan cyber security, dan social engineering, ancaman pencurian data nasabah, phishing, pengambilan akun takeover, serta kebocoran data pada ekosistem integrasi API pihak ketiga. Resiko keandalan sistem atau sistem downtime risk-nya, potensi traffic overload atau gangguan teknis pada server Live-in atau Kopra pada jam puncak transaksi, seperti tanggal gajian atau promo gimmick yang dapat menghentikan lalu lintas transaksi bisnis. Kemudian yang ketiga, resiko kepatuhan dan kejahatan keuangan, financial crime, dan AML, resiko pemanfaatan transfer digital yang sangat cepat untuk tindak pidana pencucian uang atau money laundering atau penipuan transaksi daring. Rekomendasi strategi berlanjutan digital bankingnya, yang pertama, strategi penguatan infrastruktur cyber dan resilience digital atau Zero Trust and AI Fraud Detection. Langkahnya itu mengimplementasikan arsitektur keamanan Zero Trust Architecture dan memanfaatkan artificial intelligence untuk mendeteksi pola transaksi mencurigakan secara real time di seluruh platform digital, baik itu Live-in dan Kopra. Dampak ke kesehatan banknya juga menjaga kepercayaan nasabah, public trust, mencegah loss akibat klaim kejahatan cyber, dan memastikan kepatuhan pada regulasi perlindungan data pribadi atau UU PDP. Yang kedua, ada strategi hyper personalisasi berbasis analisis data big data, smart cross-selling analytics. Langkahnya memanfaatkan data gaya hidup dari Live-in Suka dan transaksi usaha Live-in Merchant untuk menawarkan produk kredit pradisetujui, pre-approved credit seperti Mandiri PayLater, distributor financing, atau produk investasi secara presisi. Dampak ke kesehatan banknya, meningkatkan pendapatan bunga dan fee-based income secara otomatis tanpa biaya akuisisi nasabah baru yang mahal, sekaligus menjaga kualitas kredit karena debitur dipilih berdasarkan rekam jejak transaksi historisnya. Dan ini inovasi produk digital banking orisinal dan keberlanjutannya. Yang pertama itu Live-in Carbon Saver. Jadi konsepnya fitur di aplikasi Live-in yang menghitung jejak karbon transaksi nasabah secara otomatis. Insentifnya itu memberikan reward point atau tambahan bunga tabungan untuk transaksi merchant ramah lingkungan, ESG. Dan dampak itu mendorong gaya hidup green banking sekaligus meningkatkan retensi nasabah retail. Kemudian yang kedua itu ada Kopra Smart Micro Supply Chain. Konsepnya itu platform terintegrasi pembiayaan instan berbasis AI scoring tanpa agunan fisik untuk UMKM skala mikro, skala kecil, dan konektivitasnya itu menghubungkan ekosistem Live-in Merchant masuk kecil langsung dengan Kopra. Dampaknya mempercepat penyaluran kredit UMKM yang aman, efisien, dan berbasis data transaksi real. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.